Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Top News bersama saya Zakia Arfan. Kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini untuk Anda dan berikut adalah informasi utama dalam Top News malam ini. Pemirsa, 9 jenazah korban dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dimakamkan tanpa identitas. Polisi kembali menemukan 2 jenazah korban dukun pengganda uang Mbah Slamet di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga saat ini total korban Mbah Slamet adalah 12 orang. Informasi selengkapnya akan disampaikan Reida Pulpi dan juru kamera Novia Andriana dari Banjarnegara. Tersangka Slamet mengaku 2 jenazah yang baru ditemukan adalah pasangan suami istri. Polisi memastikan proses penyidikan masih berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ditemukan korban lain. Korban kasus dukun jagal Banjarnegara yang dilakukan oleh Slamet Tohari atau Mbah Slamet terus bertambah. Hingga Senin malam, pihak kepolisian berhasil menemukan 2 korban lagi di lokasi yang sama. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung bersama dengan koresponden MGN Fitria Nur Budianto langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Fitria, apa saja perkembangan dari kasus dukun jagal ini? Baik Zakia dan juga pemirsa, dapat kami laporkan. Sudah ada rilis terbaru dari pihak kepolisian. Ya, hingga hari ini. Tahun atau 6 bulan, Fitria? Rentan 6 bulan. waktunya. 6 bulan sampai 2 tahun. Rentan waktu para korban ini terkubur seperti itu. Baik, Fitria, hingga saat ini apakah sudah ada pihak keluarga yang melaporkan kehilangan anggotanya? Kalau menurut Korban dengan memberikan racun, dari mana kemudian pelaku mendapatkan racun ini? ya, kalau untuk racun sendiri memang Laporannya langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini, diantaranya artis Rizky Bilar. Pemirsa, artis Rizky Bilar membantah merupakan artis R di pusaran kasus pencucian uang yang melibatkan ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa AG, kekasih Mario Dandi. Sidang sendiri digelar secara tertutup dan dihadiri 10 orang saksi. Pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK berbuntut panjang. Brigjen Endar pun melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas KPK. Jelang arus mudik Lebaran, jalur alternatif. Pemirsa, seorang petani di Lumajang, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan perbukitan Keramat. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk diotopsi. Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Jaringan Internasional Indonesia Yordania Arab Saudi dan Jaringan Indonesia Abu Dhabi. Polisi menangkap 6 tersangka dari 2 jaringan tersebut. Ke informasi lain pemirsa, jelang arus mudik Lebaran, jalur alternatif di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih dalam kondisi rusak. Perbaikan dari pemerintah daerah setempat pun belum direalisasikan. Komisi 5 DPR menggelar rapat dengar pendapat terkait kesiapan infrastruktur dan transportasi Lebaran. Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR. Pemirsa, benarkah kesulitan ekonomi masyarakat memicu maraknya? Pemirsa, masih segar di ingatan masyarakat tentang pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS asal Cianjur. Kini kembali kasus pembunuhan berantai diungkap di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kedua kasus pembunuhan berantai itu bermula dari praktik penggandaan uang yang dijanjikan tersangka. Mengapa praktik penggandaan uang tumbuh subur di masyarakat bawah? Inilah Top Review. Pemirsa, rangkuman berita hari ini hadir dalam Top of the Top yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, ratusan rumah warga dan fasilitas umum di Tulang Bawang, Lampung rusak berat usai diterjang angin kencang disertai hujan deras. Informasi ini akan kami rangkum bersama 8 informasi menarik lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, video pasca sebuah kereta penumpang menabrak derek konstruksi dan tergelincir di dekat Den Haag, Belanda, menyebabkan 1 tewas dan 19 orang dirawat di rumah sakit, kami pilih sebagai penutup Top News pada malam hari ini. Saya Zakia Arfan, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Selamat malam pemirsa, Mario Dandi dan Shane Lucas hari ini menjadi saksi terhadap terdakwa AG atas kasus kekerasan terhadap David Ozora. Kuasa hukum Shane, Happy Sihombi, mengatakan ada sejumlah keterangan kontradiktif antara Mario Dandi dan Shane Lucas. Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya akan kami hadirkan 1 jam mendatang. Saya Zakia Arfan, selamat malam, sampai jumpa.